Para prajurit yang meminta anak buahnya protes kepada Effendi Simbolon. Kita terhubung dengan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Selamat petang, Bu Koni. Selamat petang. Bu Koni, tanggapan Anda soal arahan dari Kasat untuk prajurit TNI Angkatan Darat terkait protes pada Effendi Simbolon. Bagaimana, Bu Koni? Sedih saya. Itu reaksi saya pertama. Saya sedih sekali karena tadi malam itu saya keluarkan wawancara ya. Saya sampaikan bahwa betul kalaupun ada tindakan apapun yang tidak diperkenankan atau ucapan apapun yang tidak diperkenankan dari anggota dewan, itu kan sudah ada jalur dan alur bagaimana menindaknya gitu kan atau memperlakukannya. Nah, ini tiba-tiba saya melihat sampai tadi malam ya, sampai masih melihat bahwa ini kayaknya ada tidak diperintah untuk melakukan rekaman-rekaman seperti ini ataupun itu. Nah, tahu-tahu kan hari ini kita melihat sendiri bagaimana rekaman itu keluar. Pertanyaan saya, ya kan, apakah kemudian akan berulang kejadian tahun 50 ketika TNI itu menggeruduk sipil? Jangan lupa ya, TNI itu dari rakyat untuk rakyat. Dan bagaimanapun DPR itu institusi yang harus kita hormati bersama. Kalaupun ada keberatan, sekali lagi saya sampaikan bukan begini caranya. Kedua, ini kan yang jadi kasihan adalah para anggota yang kemudian mengikuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat untuk bikin serangan semacam ini gitu. Saya jadi bingung. Sebenarnya peran Kasat itu apa ya? Menurut saya itu penggunaan TNI itu nggak boleh di Kepala Staf Angkatan Darat. Penggunaan itu ada di Presiden. Saya bingung, saya sedih TNI bisa seperti ini. Saya cuma berharap bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Bahwa pernyataan bohong, kalau video itu tidak dibantah, video pernyataan Pak Dudung, berarti kan video itu asli. Sementara tadi pagi kita mendengar berita dari Puspenat ya, bahwa tidak diperintahkan gitu. Nah ini kan ada pembohongan publik dong. Aduh please lah, masa si TNI begini gitu. Saya nih saya concern, saya sedih, saya udah tunggu ngapain, dan saya berharap Panglima tertinggi kita, Presiden, bisa turun tangan. Tapi ini kalau dilihat dari aturan militer, ini adalah treason. Karena nggak mungkin, dia tidak diperintahkan Panglima, gitu kan. Okay. Bagaimana mungkin Kepala Staf Angkatan Darat melakukan ini, gitu. Bu Koni, dan jangan bawa TNI, jangan bawa TNI keseluruhan ya. Bu Koni, karena ini kan yang bergerak cuma TNI Angkatan Darat. Bu Koni, kalau misalkan prajurit tadi protes, kan disamakan dengan gerombolan, itu bagaimana Bu Koni? Kan soal kehormatan marwah TNI, Bu. Betul, soal kehormatan marwah TNI. Tadi saya terangkan, semua orang boleh saja marah sama siapapun gitu, termasuk anggota dewan. Tetapi ini yang kita lagi bicara soal TNI ini, yang punya garis komando. Dan dia itu diatur dalam peraturannya, sebagai institusi itu dia nggak boleh jalan tanpa garis komando. Okay? Maka tadi pagi saya masih bilang bahwa ini berarti ada oknum saja yang membuat video dan lain-lain. Apalagi ada tambahan dari Puspen Angkatan Darat. Tetapi ternyata ini diperintah. Maka saya bertanya, apakah begini cara seorang negarawan menyelesaikan masalah? Satu, karena bagaimanapun Pak Dudung itu bintang 4, beliau negarawan ya. Kedua, ini tuh kita sedang berbicara angkatan bersenjata gitu loh. Dengan perlakuan ini kan saya jadi bertanya, berhakkah Pak Dudung menggunakan angkatannya untuk kemudian melakukan ini gitu? Kan ada cara untuk melakukannya dengan lebih baik. Maksud Anda ini ada dugaan penyalahgunaan wewenang atau bagaimana, Bu Koni? Buat saya, karena sekali lagi kita bicara soal tentara, ini bisa masuk penyalahgunaan wewenang. Impact-nya apa penyalahgunaan wewenang kalau Anda lihat dari kasus ini? Ya, ini impact-nya paling pasti, saya rasa Presiden harus segera memanggil, karena beliau Panglima tertinggi ataupun Panglima TNI memanggil Kepala Staf Angkatan Darat, dan ditanyakan kenapa bisa memberikan berita seperti ini. Yang paling kasihan, ya kita bicara kasihan nih. Saya tuh jadi kasihan kepada para perwiranya dan pada para prajuritnya. Karena dibikin salah, kan ada gitu. Kenapa kalian diam saja gitu kan? Nah, tidak dibikin juga salah. Tambah lagi sekarang Persis sudah ikut-ikutan gitu. Diperintahkan juga, nggak tahu oleh siapa diperintahkan, membuat video dan TikTok yang sama. Tapi yang paling parah adalah saya tuh masih berharap itu tuh tadinya tidak ada perintah. Sama seperti saya percaya ucapan Puspen Angkatan Darat bahwa tidak ada perintah, itu seolah-olah otomatis gitu, perasaan mereka terluka gitu. Tapi kalau jadi perintah, ini menurut kita mesti selesaikan. Ini bahaya. Bu Koni, kalau Ibu lihat pernyataan Pak Effendi Simbolon itu soal gerombolan, menyamakan TNI dengan gerombolan itu bagaimana sih Bu Koni? Ini betul tentu menyakiti prajurit atau bagaimana? Saya kan tadi bilang
kata-kata mau apapun itu, kalaupun menyakiti siapapun, kita ini negara hukum. Dan semua ada porsi-porsi, kayak kita sekarang kasus Sambo. Kita kan yang beresan siapa? Jelas kan? Sama kalau di TNI kalau ada yang melanggar, kita bisa lapor ke POM. Nah, di DPR kita pun bisa ada yang kita melaporkan kepada Dewan Kehormatan gitu. MKD. Jadi, bisa. Jadi kenapa mesti menggunakan dan memerintahkan tentara? Ini kan seperti seperti tentara menggeruduk sipil. Bu Kony, Walaupun dalam ini ya, bukan dalam senjata. Pak Effendi sudah meminta maaf, apakah ini selesai, Bu Kony? Apa? Pak Effendi sudah meminta maaf, ini selesai? Selesai atau tidak selesai, saya pikir itu menunggu kedewasaan sikap dari Kepala Staf Angkatan Darat, karena setahu saya beliau belum mengangkat telepon Pak Effendi. Saya sendiri baru bertemu Panglima TNI, saya sampaikan kesedihan saya, dan saya betul-betul tidak berharap kejadian tahun 50 terulang lagi. Karena ini baru tingkatnya memerintahkan tanpa izin Panglima untuk membuat video. Besok diperintahkan apa lagi nih tentara kita? Kita nggak tahu. TNI itu dari rakyat untuk rakyat, betul tuh tadi siapa Panglima yang bicara. Tapi karena dari rakyat untuk rakyat, dia tuh punya kontrol di Komisi 1 DPR RI. Nggak bisa dari rakyat untuk rakyat kemudian... Anda sudah bertemu Panglima, Bu Kony, artinya ada respon juga dari Panglima, tapi kalau TNI protes, singkatnya jalurnya seperti apa, Bu Kony, secara singkat? Saya sampaikan tadi, mau protes apapun, kalau TNI itu satu komando, tinggal cukup Pak Dudung sebagai Kepala Staf merasa keberatan, sampaikan kepada MKD, sampaikan kepada Ibu Puan Maharani, Baik. Saya keberatan, TNI saya terluka, bukan memerintahkan seperti ini. Ini kan jadi kacau nih sekarang. Saya malah jadi kasihan pada para pati, perwira, ataupun prajurit yang akhirnya terpaksa karena diperintah membuat video-video atau TikTok tersebut. Kan serba salah buat mereka. Intinya pokoknya kita ini harus berduka lah kalau TNI Angkatan Darat jadi begini. Dan sekali lagi saya nggak bilang TNI ya, hanya TNI Angkatan Darat yang melakukan ini. Tidak Kepala Staf Angkatan Laut, tidak Kepala Staf Angkatan Udara. Baik, tapi tentu kita semua berharap semoga tadi permintaan maaf dari Effendi Simbolon bisa mendinginkan suasana, semua berpikirnya rasional lagi demi soliditas kita bersama. Terima kasih Bu Kony Rahakundini, selamat sore. pengamat militer, bye. telah menyampaikan tanggapannya dalam program Kompas Petang. Sehat selalu Bu Kony. Usai jeda, ada rekan saya